Selamat pagi menjelang siang. Salam. Bagaimana keadaan? Sehat? Haleluya. Beri salamlah kalau begitu kiri kanan belakang Anda. Katakan padanya selamat hari Minggu. Saudara-saudaraku, pada ini ke depan banyak hal yang kita mau kerjakan, saudara-saudara, dan gereja terus akan melakukan banyak kegiatan-kegiatannya. Salah satu adalah tentang bagaimana kita berbicara tentang keluarga. Karena keluarga adalah satu fondasi sangat penting. Berkeluarga itu fondasi sangat penting dalam kita menjalani hidup. Dan lembaga pertama sekali yang dibuat Tuhan di dalam dunia ini, lembaga pertama sekali itu namanya keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Mereka dipersatukan Tuhan, diberkati dan diberikan sebuah perintah beranak cucu bertambah banyak, penuhi taklukkanlah dunia ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya berharap Bapak Ibu yang sudah berkeluarga sebaiknya mengikutilah, supaya ada sedikit pemahaman kita yang baru tentang keluarga. Hari ini setiap jam 4 sore, itu hari Minggu, kita mengadakan The Parenting Project, yaitu bagaimana kita belajar tentang keluarga lewat video-video yang ditayangkan. Dan kita memahami peranan orang tua itu dalam mendidik anak-anaknya. Kita rindu sekali keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk itu. Terus ada pengajaran-pengajaran yang terus dilakukan di gereja. Dasar kekristenan 1 sedang berlangsung. Dasar kekristenan 2 akan segera dilanjutkan lagi. Pada hari Kamis waktu doa kita di sini, saya mengajak kita melihat, memahami firman Tuhan yang saya sampaikan untuk memahami fondasi hidup bergereja di dalam kitab Kisah Para Rasul. Salah satu yang terpenting adalah mengikuti atau mendapatkan pengajaran rasul-rasul. Tanpa pengajaran rasul-rasul, saudara-saudara, Anda bisa melenceng. Banyak gereja mungkin hanya cukup ibadah saya, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, lalu bergetar-getar, udah pulang. Enggak seperti itu, saudara. Gereja kita ini harus kuat dalam hal pengajaran. Dan yang kedua, kemarin saya sampaikan, persekutuan. Harus punya komunitas. Harus punya sebuah tempat dia bertumbuh dalam persekutuan. Di situ artinya ada interaksi satu dengan yang lain. Ada kata saling di dalamnya. Saling membangun, saling mendoakan, saling menasehati, begitu. Harus punya itu. Dan ketiga, kemarin saya sampaikan bahwa mereka memecahkan roti, artinya perjamuan kudus. Dan yang keempat adalah mereka selalu bertekun dalam doa. Itulah gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul, di mana cara hidup jemaat mula-mula itu berlangsung. Jadi bukan hanya berdoa saja. Banyak orang memang perlu didoakan. Saya tahu Anda punya pergumulan. Berdoa, yes. Tapi ada orang yang berdoa tapi nggak punya persekutuan. Lemah akhirnya. Ada orang yang berdoa tapi tanpa sebuah ajaran. Menyimpang akhirnya. Nah, sekarang ini gereja banyak menyimpang, saudara-saudaraku. Saya berharap kita tidak seperti itu. Saya pun sampai hari ini masih terus belajar. Haleluya. Baik, kita langsung saja ya. Kita belajar hari ini tentang baptisan Roh Kudus. Apa? Oke, baptisan Roh Kudus. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh memiliki kuasa yang sama dengan Bapa dan Anak. Maka salah satu pribadi dari 3 pribadi di dalam hakikat Allah dan
Roh Kudus punya peranan. Nah, minggu-minggu yang lalu saya sudah beritahu banyak peranan-peranannya. Nah, hari ini kita mau melihat, coba mengulang di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 dikatakan bahwa orang yang sudah mendengar firman kebenaran, mendengar dan percaya pada Injil keselamatan, maka di dalam dirinya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi orang yang percaya pada Kristus, ada Roh Kudus di dalam dia yang adalah jaminan, namanya meterai ya, sebagai jaminan bagian untuk kita memperoleh seluruhnya, artinya nantinya penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi ada jaminan di dalam kita ini, meterai. Jadi kalau meterai itu, kalau sebuah meterai ada surat pernyataan atau surat perjanjian, dibubuhkan meterai, ditanda tangan, maka itu sangat mengikat. Di pengadilan itu sangat mengikat. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, itu sebabnya waktu kita percaya ada Roh Kudus sebagai meterai, ada. Namun bukan cukup dengan kita punya Roh Kudus. Nah, ini pengalaman berbeda. Kalau gereja atau ada dasar teologi-teologi yang lain yang mengatakan ya begitu kita terima Yesus, ya itu sudah penuh Roh Kudus katanya. Itu sudah dibaptis. Saya tidak sependapat dengan itu. Walaupun mereka berkata itu, ya itu urusan mereka lah. Tetapi yang inti yang pertama dulu, mereka yang di sana, di luar, yang menerima Yesus, mereka punya Roh Kudus. Jangan bilang tidak punya Roh Kudus, punya. Jadi pengalaman percaya Yesus, punya Roh Kudus. Nah, dalam Matius 3 ayat 11 bilang begini, Yohanes Pembaptis bilang, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Berarti ada yang disebut baptisan air dan ada yang disebut baptisan Roh Kudus. Yang sering sekali diajarkan, dibagikan adalah baptisan air. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air." Berarti yang membaptis air itu adalah manusia. Kalau dalam bergereja berarti hamba Tuhan, pendeta di situ yang membaptis dengan air. Tapi yang membaptis dengan Roh Kudus bukan manusia. Dia yang datang kemudian, nah itu menunjuk pada Yesus yang akan membaptis orang itu dengan Roh Kudus. Itu sebabnya pada waktu Yesus ya bangkit dari antara orang mati, oke, dan dia akan mau naik ke surga, dia memberitahukan, "Aku," Lukas 24 ayat 49, "Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi." Itu artinya murid-murid sudah percaya Yesus tapi belum dibaptis Roh Kudus. Jadi ada dua pengalaman berbeda. Yang pertama menerima keselamatan yang namanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pengalaman lahir baru itu, terima Yesus, percaya Yesus sungguh-sungguh, mengakui dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pengalaman itu Roh Kudus sebagai meterai, tapi dibaptis dengan Roh Kudus, itu ada pengalaman yang lain lagi. Lalu ada pengalaman yang lain lagi disebut dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus minggu yang lalu saya sudah bagikan kan? Oke, kita lihat Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Waktu itu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, lihat ayat 19 sampai 23.
saya tampilkan saja. Mari Anda semua kita baca bersama-sama 19 sampai 23. 2, 3, ya. Ketika hari sudah malam, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan seorang tetap ada, dosanya tetap ada." Waktu itu Yesus datang pada murid-muridnya, karena kan murid-muridnya kan ketakutan. Karena ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi ingin membunuh mereka. Jadi mereka mengunci tempat. Dengarkan saya. Takut. Dan waktu itu Yesus masuk. Karena Yesus sudah dengan tubuh kemuliaan. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia berada di tengah mereka. Lalu berkata, "Shalom." Apa itu? Damai sejahtera bagi kamu, katanya. Lalu kemudian dia mengembusi murid-muridnya. "Terimalah Roh Kudus," katanya. Wow. Akhirnya murid-muridnya menerima Roh Kudus. Ingat ya, mereka dalam posisi ketakutan. Dan kemudian mereka menerima Roh Kudus. Itu sebagai apa? Identitas baru mereka dapat. Mereka berpikir dulu mereka tidak ada gunanya. Mereka merasa penuh dengan ketakutan, kebimbangan. Dimulai mereka menerima Roh Kudus. Mereka berubah identitasnya itu sebagai anak-anak Tuhan. Lahir baru mereka sebenarnya artinya bagi kita kelahiran baru, dia mereka menerima Roh Kudus. Ingat Efesus pasal yang pertama tadi, Roh Kudus sebagai meterai. Oke? Nah, menarik lagi setelah itu, ingat ya, murid-muridnya posisinya masih ketakutan tuh. Tidak berani itu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Yesus meninggalkan mereka, guru mereka, Tuhan mereka meninggalkan mereka. Siapa lagi yang akan menolong mereka? Disitulah peranan Roh Kudus bagi mereka. Dan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, begitu. Nah, sekarang kita baca lagi. Banyak ayat yang kita baca ya. Mari kita baca lagi Kisah 1 ayat 3 sampai yang kelima. Dilanjutkan lagi. Lihat, mari kita baca lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 5. 2, 3, ya. Hidup, sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Murid-muridnya tadi sudah dihembusinya dengan Roh Kudus, terimalah. Tetapi kemudian Yesus mengingatkan, waktu dia sudah 40 hari, ingat ya, menampakkan diri, itu saksinya banyak. Yesus itu bangkit, itu saksinya banyak. Saksi itu penting, banyak sekali.
Kalau Alkitab mencatat kurang lebih hampir 500-an orang. Tapi yang tinggal di loteng Yerusalem hanya 120 orang. Dan itu saksi mata yang tidak bisa terbantahkan lagi. Jadi waktu itu murid-muridnya penuh dengan ketakutan tadi. Dan kemudian Yesus berkata, berulang kali dia menampakkan diri pada murid-muridnya, yang menunjukkan bahwa dia hidup. Yesus bukanlah mati. Hanya orang mati itu tidak ada apa-apapun kekuatannya lagi. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia menunjukkan kuasanya. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Menghibur, menguatkan. Dan kemudian membus dengan Roh Kudus. Tetapi untuk satu hal penting Yesus berkata, tunggu di Yerusalem sampai nanti janji Bapa itu digenapi padamu. Apa itu? Kembali dibukakan Yesus Matius 3 ayat 11 tadi, yang Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang kemudian membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, sebab dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Diulang Yesus. Yohanes berkata, membaptis dengan air Yohanes, tetapi kamu harus menerima baptisan Roh Kudus. Berarti baptisan itu bukan hanya air. Baptisan itu juga ada baptisan Roh Kudus. Mari kita perhatikan lagi. Banyak ayat ya, gak apa-apa ya. Haleluya. Bilang dulu kiri kanannya, haleluya, bilang, tanya dulu dia. Apa katanya? Haleluya katanya. Oke ya, tidak ada apa ya. Saudara-saudaraku, bisakah bantu saya? Siapa tadi singer tadi? Siapa ya? Ina apa tadi? Bantu saya cek. Tolong mic hidupin sama Kaleb ya. Ini yuk kita lihat ayat selanjutnya. Oke, baca ya. Supaya jangan saya aja yang bicara, oke? Ya, kita lihat Kisah Para Rasul. Anda mencatat ya, Anda catat aja dengan cepat ya. Ya, ini Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Coba lihat ini, catat aja ya. 12 sampai 20. Oke. Silakan baca sama-sama semuanya sampai yang ke-20. Ini sampai 16 dulu. Oke, 2, 3 ya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Filipus berada di Samaria dan dia mengitari, menjelajah seluruh negeri. Baca nanti ayatnya sebelumnya. Dan kemudian dia memberitakan Injil di sana. Di sana pula ada seorang ahli sihir, tukang jampi, bernama Simon. Wah, dia melakukan sihirnya tenun begitu, wah hebat sekali. Tapi waktu mendengar Injil, dia bertobat. Simon ini, dia menyerahkan dirinya, menjadi percaya, lalu dibaptis. Perhatikan baik-baik, dengarkan saya baik-baik. Pengalaman percaya menerima Yesus berarti, apalagi dibaptis lagi, itu dibaptis apa? Dibaptis air. Dan waktu dibaptis air dan mereka belum menerima baptisan Roh Kudus, maka Rasul mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Lalu waktu itu ditanya, sudahkah kamu menerima
Roh Kudus? Mereka bilang belum. Tapi ayat selanjutnya kita baca. Coba lihat. Ya. Oke, kita baca ayat 17 sampai 22, 3 ya. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Simonnya melihat waktu rasul-rasul menumpangkan tangan, dia melihat ini orang menerima Roh Kudus. Ingat ya, melihat berarti ada tandanya. Maka dia tahu ini sudah menerima Roh Kudus, artinya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Saat itu dia melihat tanda itu. Makanya dia berani bilang, Simon melihat, wih, begini rupanya caranya orang baptis Roh Kudus. Namanya juga dukun santet baru bertobat kan. Kalau dukun santet baru bertobat, dipikirnya kuasa Roh Kudus itu bisa dibeli dengan uang. Ditawarinya, ini uang nah banyak, kasih sama aku kuasa itu supaya aku juga bisa kutumpangkan tangan. Orang pun akhirnya penuh Roh Kudus. Marahlah Rasul bilang, "Binasalah kiranya engkau sama-sama dengan uang kau itu," katanya. Kau pikir karunia Allah bisa kau beli dengan uang? Berarti di situ ada lagi perbedaan jelas bahwa orang yang sudah menerima Yesus, dibaptis air, memiliki pengalaman berbeda dengan dibaptis Roh Kudus. Oke, ngerti ya? Karena ada gereja-gereja yang mengajarkan memang begitu orang terima Roh Yesus, memiliki Yesus, itu udah termasuk itu dibaptis Roh Kudus katanya. Oke, itu saya nggak mau berdebat. Saya mau kesaksian Alkitab. Nah, kalau secara teologi ini teologi itu, itu oke lah. Saya nggak mau terlalu banyak berdebat. Tetapi pengalaman di dalam kesaksian Alkitab menurut saya, kalau dilihat secara baik, pengalaman itu dua hal pengalaman berbeda. Di gereja-gereja lain yang mungkin ya yang lama apa semua, buat mereka cukup sudah. Udah punya Roh Kudus sudah, pokoknya ikut kebaktian sudah begitu. Lupa bahwa menurut saya ada yang disebut baptisan Roh Kudus. Dan ada yang disebut dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk selanjutnya kita lihat lagi dulu ya, supaya ada kesaksian-kesaksian membuktikan ya. Oke, kita perhatikan lagi Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Silakan baca lagi bersama-sama Kisah 10 ayat 44 sampai 48. Silakan 2, 3 ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini kejadian Petrus di rumah Kornelius. Kornelius ini adalah perwira pasukan Romawi. Orang yang tidak beragama Yahudi. Ingat ya, kekristenan itu fondasi akarnya itu adalah keyahudian memang. Gak bisa dipungkiri itu. Namun ini perwira, orangnya rindu. Orangnya itu suka beribadah kepada Allah, padahal dia orang Romawi. Kalau kita baca pasal 1 sampai selanjutnya itu, si Petrus, ini dengarlah baik-baik, udah jadi rasul, sudah dimuridkan, tapi pola pikirnya belum berubah. Apa pola pikirnya? Pola pikir si Petrus ini, dia berpikir bahwa keselamatan atau Injil hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi.
Ini Petrus ini agak memang belum, pola pikirnya belum diperbaharui. Sampailah pada Kisah Rasul 10 ini. Waktu itu Tuhan memberikan penglihatan, ya, dan tiba-tiba ada seperti turun begitu dalam penglihatan tuh, karena dia udah lapar, udah tengah hari, turun seperti ada sesuatu, langit terbuka, lalu ada benda yang turun dari langit. Nah, benda-benda itu di situ semuanya adalah berbagai jenis makanan dari berbagai binatang berkaki 4. Dan ada di situ yang haram. Malaikat bilang, Petrus, potong itu, sembelihlah, makan. Petrusnya bilang, nggak boleh Tuhan, nggak boleh, itu haram, itu tidak tahir. Binatang itu haram itu. Malaikat bilang, apa yang dibilang Allah halal, jangan kau bilang haram. Dia bingung. Satu kali, datang lagi, begitu juga. Nggak bisa, ini nggak boleh, ini haram. Sampai 3 kali baru benda itu terangkat kembali ke langit. Di situ Petrus nggak ngerti apa maksudnya. Dalam dia memikir-mikir, merenungkan, datanglah orang disuruh Kornelius menjemput Petrus, supaya Petrus menjelaskan tentang Injil kepada mereka di rumahnya. Maka Petrus datang, baru dia sadar, yang ngundang aku ini bukan orang Yahudi. Ini adalah orang golongan-golongan manusia yang tidak bersunat. Kami ini orang Yahudi, orang yang bersunat. Tidak boleh harusnya duduk makan bersama dengan manusia-manusia yang bersunat. Nggak bisa ini. Tapi dia baru ngerti. Berarti ketika Tuhan menampakkan dari langit, baru dia bilang, kurasa, ini bicara makanan, haram. Tapi Tuhan bilang, kalau ku bilang halal, halal kata Tuhan. Rupanya itu artinya bahwa selama ini dia berpikir bahwa yang diselamatkan hanya generasi Yahudi. Tapi dengan penglihatan itu dia baru ngerti, keselamatan ternyata untuk semua orang. Bayangkan Petrus itu udah lama sama Yesus, ini nggak berubah, belum berubah. Bukankah Yesus bilang bahwa Injil itu harus diberitakan dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Jadi kepada semua bangsa. Dalam pikiran otak si Petrus ini, Yerusalem, Samaria, Judea ini sampai ujung bumi itu hanya orang-orang yang keturunan Yahudi saja. Yang nggak ada hubungannya dengan Yahudi nggak selamat, itu mati semua, neraka katanya. Dan lewat kejadian ini dia sadar. Itu sebabnya ketika dipanggil Petrus akhirnya mau ikut. Dia ngerti ini rupanya maksud Tuhan. Dan kemudian dia mulai beritakan Injil. Dan rupa-rupanya Kornelius dan orang-orang yang diundangnya masuk ke rumahnya mendengar Petrus lagi khotbah. Dengarkan saya. Tidak ada yang numpang-numpangkan tangan. Waktu Petrus lagi khotbah tentang Yesus, tentang Injil, lagi khotbah begitu, tiba-tiba turunlah Roh Kudus atas semua orang. Dan kemudian golongan bersunat. Nah, ini tadi kawan-kawan si Petrus yang Yahudi tadi itu datang, mereka tercengang. Ternyata Roh Kudus juga dicurahkan pada bangsa-bangsa lain. Nah, itulah on-nya. Selama ini mereka berpikir Roh Kudus dicurahkan untuk orang Yahudi saja. Dan waktu itu mereka baru sadar Kornelius ini belum dibaptis air, tapi sudah menerima baptisan Roh Kudus. Nah ini, jadi kalau ditanya sama saya sering, mana yang lebih duluan Pak? Baptisan Roh Kudus atau baptisan air? Ada yang bilang baptisan air Pak. Saya bilang tidak. Kesaksian ini menunjukkan bahwa orang itu ternyata lebih dahulu dia dibaptis Roh Kudus
barulah kemudian dibaptis air. Kenapa begitu, Pak? Jawabannya karena kerinduan hati. Jadi kalau Bapak Ibu semua hari ini punya kerinduan untuk menerima baptisan Roh Kudus, jangan-jangan Anda pulang dipenuhi Roh Kudus, jangan Anda dibaptis Roh Kudus. Tergantung kerinduan Anda. Tapi kalau Anda bilang, nggak apa-apa, nggak usah, pokoknya kebaktian saja. Nyanyi, ada kolektif, dah pulang dah, begitu. Ya nggak berdosa juga, nggak salah juga, silahkan saja. Kalau Anda nggak mau punya pengalaman baptisan Roh Kudus. Tapi baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang harusnya dimiliki oleh kita murid-murid Kristus. Dan yang luar biasanya, orang-orang itu tercengang melihat bahwa ini orang udah dibaptis Roh Kudus. Apa buktinya? Mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Waktu kita bicara tentang penuh dengan Roh Kudus kan dikontraskan dengan mabuk anggur, betul ya? Dengarkan ya. Begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya bukan Roh Kudusnya tipis atau tebal. Jangan pula ada yang bilang kebaktian kami tipis Roh Kudusnya, Pak. Apa tipis Roh Kudus? Iya, nggak seperti minggu yang lalu tebal Roh Kudus. Memangnya ada tipis tebal Roh Kudus? Bukan begitu. Dipenuhi Roh Kudus bukan bicara tebal tipis, tapi arti dipenuhi Roh Kudus adalah seluruh pikiran, perasaan dan hatinya itu dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar Efesus 5, dikontraskan Paulus dengan mabuk oleh anggur. Jadi orang yang mabuk oleh anggur itu apa? Dikendalikan oleh alkohol, oleh anggur. Makanya pikiran hatinya, dan akhirnya keluarlah ucapan orang teler, orang mabuk. Bisa pula dipeluknya pula nanti tiang listrik, dibilang sayang, kan udah gila itu. Nah itu tadi itu udah mabuk oleh anggur. Sayang kata, udah gila. Tapi kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis, ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus, maka ada tandanya juga katanya. Tapi bukan selamanya bahasa roh. Ini di sini bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini di sini pengalaman ini ada. Anda mungkin pengalamannya apa, terserahlah. Dan ingat ya, bahasa roh itu bukan diajar-ajari. Ini juga kadang-kadang. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus, maju ke depan, ayo bilang laba-laba. Udah penuh Roh Kudus kau. Libi-libi bilang libi. Penuh Roh Kudus. Bukan itu. Penuh Roh Kudus itu bukan diajari laba-laba libi-libi. Ayatnya ada nggak diajari? Di sini ada nggak diajari Petrus? Bilang dulu, alaba, bilang dulu. Ada diajarinya? Nggak ada. Tiba-tiba karena kerinduan orang itu, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Minggu-minggu depan kita akan bicara bahasa roh itu apa. Dan mereka memuliakan Allah. Sangat syok. Orang-orang golongan bersuat syok. Ya Tuhan, ini orang belum dibaptis air loh. Ini orang belum ditenggelamkan, belum menerima yang namanya baptisan dalam nama Yesus itu. Waduh, tapi mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka sudah berbahasa, sudah dibaptis oleh Roh Kudus ini. Bagaimana ini ceritanya ini? Akhirnya mereka pun setelah itu barulah mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan setelah itu Petrus dan teman-teman yang lain itu tadi tinggal beberapa hari bersama mereka. Untuk apa? Mengajarkan lagi. Tentang apa? Pengajaran rasul-rasul. Diajari lagi. Oke? Nah, sekarang satu lagi biar lengkap. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ini pengalaman, ini kesaksian-kesaksian Alkitab sendiri semua yang menyatakan ya. Oke, lihat. Silakan lagi kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid.
Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, ada murid, berarti siap untuk diajar. Ditemukan murid di daerah itu dan Paulus berbicara. Dan kemudian berbicara, "Sudahkah kamu mendengar atau menerima Roh Kudus?" "Enggak, dengar juga kami belum." Nah, lalu ayat selanjutnya baca 5-7, 2-3 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan air, berarti baptisan air, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Terus 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, ini waktu Paulus tumpangin tangan, mereka mendapatkan yang disebut dengan baptisan Roh Kudus itu. Lalu apa yang cirinya ditampilkan makanya mereka mengerti? Rupa-rupanya mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ada ini dan bernubuatnya. Jadi ada satu tadi bahasa roh tapi memuliakan Allah dan memuliakan Allah. Yang ini berbahasa roh dan bernubuat. Kalau begitu saya tidak bicara bahasa rohnya. Ya, minggu-minggu ke depan kita akan bicara itu. Kesimpulannya dulu. Dari banyak ayat yang kita baca, maka lahir baru dan baptisan Roh Kudus adalah dua pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang berbeda. Jadi kalau Anda sudah lahir baru, good. Tapi Anda harus minta dengan sebuah kerinduan. Anda ingin pengalaman baptisan Roh Kudus itu Anda miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, ya ini, apa tujuan baptisan Roh Kudus itu sebenarnya? Nah, ini yang di sini banyak salah. Tujuan baptisan Roh Kudus itu apa? Kan Tuhan tadi bilang, "Tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa." Mereka berdoa 10 hari di loteng Yerusalem, lalu mereka menerima Roh Kudus itu. Bahasa roh mereka juga, tapi bahasa yang bisa dimengerti. Nanti kita belajar, minggu-minggu kita belajar. Tapi intinya baptisan Roh Kudus itu dengan bagaimana mereka menerima Yesus dan mereka menerima Roh Kudus, pengalaman lahir baru itu berbeda. Selanjutnya kita baca apa tujuannya. Mari kita baca ayat-ayat ini lagi bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Amin. Amin. Saudara-saudara, tadi sudah dibilang, kamu tunggu. Ya kan? Yohanes baptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, tapi murid-muridnya tanya, "Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Kenapa mereka bilang begitu? Dengarkan saya. Karena waktu dulu-dulunya, waktu Yesus lahir dan datang ke dunia, mereka tahu bahwa Yesus itu raja. Jadi mereka berharap sebagai raja di atas segala raja, maka Yesus akan memimpin mereka melawan kekaisaran Romawi yang menjajah mereka. Mereka berharap kerajaan Israel itu akan menjadi kerajaan yang cemerlang seperti pada zaman Raja Daud, Salomo zaman dahulunya. Murid-muridnya semuanya betul-betul tidak mengerti.
Yesus datang sebagai raja, bukan raja memerintah untuk satu kerajaan berperang begitu. Bukan. Tapi Yesus datang, dia memerintah atas dunia ini. Bukan untuk Israel. Lalu mereka bilang, ini mereka kapan? Mungkinkah Tuhan? Maukah engkau? Tapi Yesus bilang, enggak perlu kau tahu masa waktunya, ditetapkan Bapa menurut kuasanya, urusan Bapa di surga. Tetapi, nah ini dia, Yesus memerintahkan mereka tunggu di Yerusalem. Itu ada tujuannya. Ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa. Jadi yang dianggap murid-muridnya adalah pemerintahan duniawi ini. Tapi Yesus berbicara pemerintahan dunia roh. Rohani, dunia roh harus kita kuasai begitu. Jadi bukan melawan presiden begitu, perdana menteri, raja dalam dunia, tidak. Yesus sedang mengajarkan, bicara tentang ada sesuatu yang menahan, itu kuasa kegelapan, itulah yang harus ditaklukkan. Dan kau harus beritakan Injil karya keselamatan itu kepada semua orang. Makanya diperlukan baptisan Roh Kudus. Kalau begitu, baptisan Roh Kudus itu sebenarnya tujuannya apa? Nah, ini yang salah sering. Tujuan baptisan Roh Kudus hanya menyenangkan diri. Ini kan banyak gereja gitu, hanya mencari sensasi, bergetar-getar, hanya itu aja yang dikejar-kejar. Bergetar-getar, lalu kemudian apa yang dikejar? Rebah. Itu yang dikejar terus. Bergetar rebah, bergetar rebah. Hanya itu yang dicari. Bukan, saudara-saudara. Minggu yang lalu saya sudah ceritakan bagaimana dalam sebuah ibadah saya pernah melakukan sebuah pelayanan, sebuah gereja. Itu ada selalu ibu yang kalau dia minta didoakan, pokoknya tiap ibadah, pokoknya asal didoakan rebah, asal didoakan rebah. Rupa-rupanya setelah begitu saya bilang, ibu tenang ibu ya, kami mau berdoa. Ibu tenang dia, nggak rebah. Setelah saya tanya-tanya baru saya ngerti. Cara berpikirnya bilang, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus rebah. Jadi kalau dia tidak rebah, berarti dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Makanya sih doakan rebah dia. Itu kan rebah begitu. Halo, salah. Salah betul. Nah, minggu yang lalu kan sudah saya bagikan tanda orang dipenuhi Roh Kudus, betul ya? Iya. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena ini sesi pelajaran penting dalam dunianya kita hidup bergereja. Jadi untuk apa itu? Untuk jiwa-jiwa. Jadi kalau Anda dibaptis Roh Kudus, tujuannya itu adalah Anda akan menerima kuasa dunamos untuk melayani. Jadi kalau Anda nggak mau melayani, nggak usah minta dibaptis Roh Kudus. Tidur saja, duduk di rumah, udah. Banyak orang hanya mau mencari sensasi saja, tapi disuruh pelayanan nggak mau. Ayo di sana ada orang yang kita doakan, nggak mau. Tapi maunya apa? Doa 10 malam terus, hanya mencari-cari doa, bergetar aja. Susah, orang seringkali selalu hanya mencari kesenangan diri. Dibaptis Roh Kudus bukan cuman bicara menyenangkan hati diri sendiri. Tidak, saudara-saudara. Tujuannya supaya kita mampu menjadi saksi, martir, siap mati untuk Tuhan dalam melayani. Jadi Anda dan saya, pembuktiannya, dengarkan saya, apa yang saya katakan tadi. Waktu Yesus datang kepada murid-muridnya, Yohanes 20, mereka kunci semuanya rapat. Mereka ada di dalam ruangan yang penuh dengan ketakutan. Itu waktu mereka belum dibaptis Roh Kudus. Tapi begitu dibaptis Roh Kudus, saudara-saudara, para rasul siap potong leher. Dan Anda tahu 12 rasul itu di dalam Alkitab
Tidak ada yang hidupnya itu matinya enak kecuali Yohanes. Sebenarnya Yohanes pun udah dibuat di penggorengan, dibuat minyak begitu, sebuah kuali besar, dibakar, masak begitu. Waktu minyak ini gluk. Itu Rasul Yohanes diikat, dimasukkan ke penggorengan itu. Jadi dia mau digoreng matinya cara begitu. Tapi mukjizat Tuhanlah, ternyata dia tidak apa-apa. Maka kemudian dia diambil dari penggorengan itu lagi. Padahal apinya sudah, bayangkan minyaknya sudah mendidih. Lalu kemudian dibuanglah Yohanes, diasingkan ke Pulau Patmos. Hanya Yohanes sajalah yang matinya di usia lanjut. Lainnya dipotong lehernya. Yakobus dipenggal, Paulus dipenggal, Petrus disalibkan terbalik, Thomas ditombak di Coromandel, India. Jadi orang dibaptis Roh Kudus itu bukan begini-begini saja. Orang dibaptis Roh Kudus itu berani mati buat Tuhan. Jangan cari sensasinya saja, saudara-saudara. Itu gereja banyak yang cuma bergetar-getarnya saja. Gini-gininya saja terus. Suruh keluar mendoakan orang sakit, suruh keluar mengusir setan. Apa katanya? Enggak ada kok. Bapak pendeta. Pendetanya disuruh maju. Akhirnya pendetanya duluan mati. Dan ingat, aku enggak mau mati duluan nih, saudara-saudara. Tujuan baptisan Roh Kudus itu penuh kuasa. Haleluya, amin. Dan pengalaman itu sangatlah real, nyata buat saudara. Jadi gereja, kalau bayangin kalau kita semua dibaptis Roh Kudus ini, semua memberitakan Injil sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bayangkan saudara-saudara, ini contoh nih ya. Kalau saudara guru SD, di mana guru Anda dibaptis Roh Kudus, Anda menyala-nyala memberitakan Injil di sini. Sampai kepala sekolah Anda pun Anda bilang, Bu, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Sungguh-sungguh ibu bertobat. Akhirnya ibu dipindahkan ke Pulau Telo, ya kan? Tapi di sana di Pulau Telo Anda bilang, tidak apa-apa, aku buka pelayanan lagi di sini. Keren itu dibaptis Roh Kudus. Ini enggak. Begitu ngomong Injil aja. Begini Bu, sebenarnya ini masalah MBG kita Bu, begini. Urusannya lagi. Injil yang diberitakan bukan MBG. Salah semua jadinya gereja. Bayangkan kalau Anda itu di pasar pagi. Siapa di pasar? Ini contoh nih, sama Gwen di pasar terminal. Sompat sama Gwen ini dibaptis Roh Kudus. Kurasa semua yang namanya tukang jualan di pinggir dia bilang langsung, udahlah leh, bertobatlah leh. Aku udah ngalami leh, nggak bertobat kita neraka leh. Neraka, terima Yesus leh. Bayangkan saudara-saudara kalau itu terjadi. Itu tujuannya dibaptis Roh Kudus. Wih, keren. Tapi kalau belum dibaptis Roh Kudus apa? Bagaimana leh? Berapa untung leh sekarang? Itu belum dibaptis Roh Kudus itu, saudara, belum dibaptis itu. Keuntungan masih dikejar, kan begitu kan? Karena baptisan Roh Kudus tujuannya sekali lagi untuk melayani jiwa-jiwa, menerima kuasa dunamos. Dan kemudian menjadi saksi, martus, siap mati untuk Tuhan, martir. Keren lah. Tuhan, itulah yang kurindukan di dalam gereja ini. Semua kita dibaptis Roh Kudus. Terus kita berapi-api untuk Tuhan. Waduh. Anda punya apa? Rumah makan. Kalau Anda dibaptis Roh Kudus, ya ampun. Sambil ngoreng, mau makan apa Bu? Yang mana? Apa? Sayurnya? Nangka Bu, nangka ya. Nangka ini enak Bu, tapi jauh lebih enak kalau kita di dalam Yesus. Masuk surga Bu. Kasih sambalnya pedas Bu, tapi lebih pedas neraka Bu ya, makanya bertobat Ibu ya kan. Bayangin saudara-saudara. Kalau itu terjadi, keren saudara-saudara. Sehingga orang datang rumah, ngeri kali rumah makan ini katanya. Injil semua di sini gitu saudara-saudara. Tapi kan kita kan tidak. Makanya kita perlu apa? Minta. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Pendeta?
Bukan. Hah? Manusia? Bukan. Bukan. Jadi nggak usah seolah-olah harus pendeta. Enggak. Memang kalau kita baca ayat-ayat tadi ada unsur penumpangan tangan. Memang ya, betul. Anda didoakan, betul. Itu yes. Saya setuju penumpangan tangan penting, iya. Tapi bukan pendeta itu. Makanya saya bingung kalau ada merasa pendeta dia sakti. Tahu sakti? Oh kan ada pendeta yang tiup-tiup. Ada tuh tiup-tiup. Wah, di era zamannya saya dulu tahun-tahun 90-an. Wah, ada pendeta suka kali tiup-tiup. Karena dibilang tadi dihembusi Roh Kudus, ya kan? Maka kemudian orang berdiri, rebah lagi, rebah lagi. Tiba-tiba dibukanya lah jasnya di luar, rebah lagi sebelah situ. Orang semua bilang luar biasa, hebat. Tapi akhirnya gimana? Kelihatan buahnya gimana? Bercerai. Astaga. Macam mana? Buahnya gak ada, bercerai. Tapi tiup-tiup. Ngeri loh saudara. Sampai waktu itu zaman itu saya pun agak terpengaruh juga rasanya. Tapi kok tiup-tiup orang gak rebah-rebah juga. Mungkin dia rebah karena mulutku bau, makanya rebah dia gitu. Beda. Aduh, tolong Tuhan. Itu di zaman tahun 90-an saya itu betul-betul kaget saya. Kok bisa ya gitu? Maka apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya berdoa berpuasa, maniri-niri. Roh Kudus, urapi aku Roh Kudus, baptis. Supaya apa? Supaya waktu kutiup orang rebah. Tuhan. Sampai karena nggak rebah-rebah, akhirnya rebah. Siapa suruh kau tidak rebah? Rebahlah kau. Ada saudara-saudara. Aduh, bukan gitu ya. Haleluya, amin saudaraku. Anda dibaptis Roh Kudus itu minta, makanya itu pengalaman Anda sendiri. Kalau tiba-tiba Anda berbahasa roh, oke. Saya juga tidak setuju kalau ada, ini sekarang ada ajaran ini yang berkata bahasa roh tidak ada lagi, sudah lenyap. Mukjizat tidak ada lagi. Kenapa? Karena yang sempurna sudah datang. Baru saya ngerti. Dia berkata yang sempurna itu sudah datang adalah ketika Alkitab ini sudah menjadi kanon satu begini, maka itu sempurna. Berarti bahasa roh itu dulu waktu kata Alkitab itu ada catatannya. Sekarang nggak ada lagi katanya. Berarti pengertiannya saya langsung ngerti. Itu. Sementara saya berpikir sempurna itu datang adalah apa? Waktu nanti Tuhan Yesus datang terakhir kali menghakimi. Berarti sebelum Tuhan Yesus datang, yang sempurna itu datang, bahasa roh masih ada. Mukjizat masih ada. Jangan bilang tidak ada. Ada. Cuman hati-hati, bahasa rohnya yang bagaimana? Yang bukan yang diajar-ajari. Enggak maksud saya. Bukan ya laba-laba, bilang laba-laba. Laba-laba. Benar Roh Kudus kau dah. Kau doain lagi, bilang lidi. Kuat, lidi. Udah, kalau itu dah. Ajar, bukan begitu. Udah salah semuanya. Nggak ada ayatnya tadi kita baca maka diajarlah gitu, nggak ada. Memang murni Roh Tuhan yang turun. Memang murni Roh Kudus yang bekerja. Jadi hari ini Anda mau dibaptis Roh Kudus atau tidak? Urusan Anda. Yang penting sudah kusampaikan. Tapi kalau Anda mau hari ini, Anda dengan Tuhan. Bilang, aku rindu Tuhan. Iya Tuhan, supaya aku jangan jadi pengecut. Aku ketakutan Tuhan. Melewati kuburan pun aku takut. Tuhan, baptis aku dengan Roh Kudus. Minta sama Tuhan, bukan sama saya. Yakinlah Tuhan pasti memberi. Minggu lalu saya sudah bilang kalau kita minta Roh Kudus, Dia pasti beri. Bapak manakah di dunia ini yang minta anaknya minta roti, dikasihnya ular, minta telur, dikasihnya kalajengking katanya. Bapak yang jahat di dunia ini saja tahu memberi yang baik bagi anaknya, apalagi Bapakmu di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus bagi setiap kita yang meminta kepadanya. Jadi jangan takut Anda ketika meminta Anda dibaptis Roh Kudus, Anda takut jangan-jangan roh setan yang masuk. Enggak mungkin.
Bapa di surga sangat tahu. Dia tidak memberikan yang jelek buat saudara. Saya mau akhiri kebenaran ini dengan satu kesimpulan terakhir. Mari kita lihat, kalau begitu bagaimanakah yang disebut dengan baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan kepenuhan Roh Kudus. Dengan lihat tabelnya. Baptisan air ada istilah, ada pelaku, ada medium, ada frekuensinya, dan tujuannya. Maka Anda lihat, baptisan air, pelakunya siapa yang baptis? Pendeta, katakan begitu ya, hamba Tuhan. Mediumnya apa? Air. Ingat ya, baptisan air mediumnya air. Tapi ada juga gereja yang tidak menggunakan air. Saya pikir itu salah. Ya, saya pikir itu salah. Tapi kalau bagi mereka bilang nggak apa-apa, ya itu urusan mereka. Dan frekuensinya 1 kali baptisan air. Dan itu tujuannya kesaksian ke publik atas iman dan identitas hidup baru. Jadi kesaksian kepada dunia bahwa mulai sekarang iman percaya saya hanya pada Yesus. Itu pengalaman kematian kebangkitan ku alami. Jadi itu pengalaman, dia beritahu kepada dunia. Dan mulai sekarang aku adalah manusia yang baru identitasnya. Tetapi kalau baptisan Roh Kudus, siapa pelakunya yang melakukan? Yesus. Mediumnya Roh Kudus. Frekuensinya 1 kali memang, tetapi menerima kuasa dan menjadi saksi dalam melayani. Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus, pelakunya Roh Kudus, mediumnya hati dan pikiran kita dikontrolnya, dan ini bisa berulang-ulang kali. Terus menerus Anda minta. Tujuannya supaya Anda bisa hidup kudus, dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan yang kedua, memampukan kita taat dan kita untuk melayani Tuhan. Jadi, oke, Anda mengerti ya? Baptisan air, Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Oke, minggu-minggu depan kita akan bicara lagi tentang karunia-karunia dan bagaimana bicara tentang bahasa roh. Itu sebabnya ikutlah terus ibadah, karena akan lanjut lagi ini pelajaran untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Mari semua, mari kita semua pelayan